itu tuh rame tuh di sosmed semuanya kan viral katanya aku hamilnya bohongan. Dan kalau misalkan banyak juga bilang ini karma, ya gue terima konsekuensinya semuanya. Yang penting gue tanggung jawab dan gue nggak lari dari tanggung jawab gue. Kalau menurut gue mah gue dikasih anak sama Tuhan ya berkat lah. Dennis Cariasta harus menelan pil pahit. Impian menikah dengan kekasihnya di Bangkok pupus sudah setelah sang kekasih memperlakukan dirinya dengan kasar. Lebih tragisnya lagi, perlakuan kasar yang dilakukan sang kekasih tidak hanya sekali, melainkan berkali-kali. Kini sederet pertanyaan pun tertuju kepada Dennis. Sempat menggegerkan jagat hiburan dengan menguak perselingkuhannya dengan suami Ayu Dewi. Lalu bagaimana Dennis sendiri menghadapi kehamilannya yang juga dicap aib oleh netizen? Bagaimana Dennis menjalani masa-masa kehamilan tanpa kehadiran ayah dari calon jabang bayinya? Pemirsa, inilah Cumi Indep yang akan menguak berita dan rumor terpanas di dunia orang ternama. Lama tak terdengar gaungnya, sosok Dennis Cariasta kini kembali muncul dengan segala kontroversinya. Bagaimana tidak, kemunculan Dennis diikuti juga dengan pernyataannya yang membuat publik heboh. Lantaran dalam berbagai kesempatan, selebgram berusia 31 tahun itu mengaku jika dirinya sedang berbadan 2. Bahkan kehamilannya sudah menginjak usia 5 bulan. Alih-alih mendapat simpati atas pengakuannya itu, justru yang terjadi sebaliknya. Ia panen hujatan. Lantas, seperti apa reaksi Dennis usai dirinya mendapat banyak hujatan dari netizen? Dan benarkah kehamilan Dennis hanyalah rekaan alias settingan untuk menaikkan pamornya saja yang mulai meredup? Terus dia itu tuh rame tuh di sosmed semuanya kan viral katanya aku hamilnya bohongan. Nah, Banyak yang bilang katanya ini hamilnya bohongan karena perutnya nggak Biarin kelihatan. aja. Ya biarin aja, emang cuek aja biar heboh aja. Biarin aja. Heeh. Orang itu yang nggak ada kerjaan yang suka ngomong ngoceh-ngoceh tuh. Kalau dari dulu emang aku nggak pusing ya omongan orang ya. Kalau mau bikin semua orang suka sama kita gimana. Kalau orang yang nggak suka sama kita mau ngapain juga pasti nggak suka aja. Kalau orang yang suka sama kita ya mau ngapain pasti mereka mikir positif aja. Gitu aja sih. Jadi nggak mau gitu pusingin sama omongan orang lah, ngapain. Seperti hendak membungkam mulut netizen yang mengolok-olok dirinya, Dennis dengan berani menunjukkan foto hasil USG kehamilannya yang sudah berusia 5 bulan. Namun, jikapun bukti-bukti yang ia beberkan mengenai kehamilannya benar adanya, lalu siapa sosok lelaki yang menghamili Dennis? Siapa? JK itu. Ah, Heeh. Mamanya kan dulu demen banget sama kesayangan. Sayang banget mantu kesayangan tuh si JK. Iya, dia sendirinya aja begitu, nggak ada tanggung jawabnya. Jika apa yang dikatakan Dennis benar adanya, bahwa lelaki yang menghamilinya ialah sosok berinisial JK yang sudah lama ia kenal, lalu apa yang membuat Dennis akhirnya kembali ke Indonesia dan membatalkan pernikahannya dengan JK di Bangkok yang tinggal menghitung hari? Seperti apa cerita Dennis yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan JK, sosok yang sudah lama ia kenal? Benarkah Dennis mendapat perlakuan kasar dari kekasihnya yang dulu ia banggakan? Intinya sih gue nggak mungkin kabur lah. Gue nggak mungkin kabur kalau misalkan memang gue nggak terpaksa. Dan apalagi gue lagi ngandung, terus gue mengandung anaknya kan. Ya nggak mungkin lah. Terus ya maksudnya ya dia halu banget lah. Gue pikir orang cowok yang suruh tes DNA sama cewek sama calon bini itu cuma ada di film-film, ternyata terjadi ya di gue ya. Ada loh, gue disuruh tes DNA. Buset, gue bilang tes DNA dulu baru gue mau tanggung jawab. Seneng nggak? Kan waktu itu mau nikah. Mau nikah, orang lagi mengurus surat. Tadi pikir ke kelurahan aja, nggak taunya harus RT, harus RW. Ini yang ngurusin juga waktu itu di Jakarta. Terus saya dia bilang katanya ngurus di Bangkok aja lebih gampang. Karena Ternyata dari ada saudara nikah di sana juga gampang. Pakai pengacara. Itu udah mau suruh hubungin dia perang. Ya gimana ya? Sedangkan dia lagi mulai isi. iya lagi hamil. Tadinya sih udah mau kawin. Orang kita juga lagi ngurusin surat.
Kan kita juga punya ada seseorang itu di sana nanya gimana waktu bikin perkawinan, dibilangin gini-gini. Kita lagi ngurus, dianya nangis tiap malam tuh ngomong. Iya, karena kalau misalkan gue masih bisa tahan, pasti gue tahan, nggak mungkin gue kabur. Namanya juga lagi mau punya anak, pasti kan mikir panjang, mikir puluhan kali, dan emang kasar banget kata-katanya. Emang aku rasa ya emang keputusan terbaik ya aku cabut, karena waktu itu lagi panas-panas ya, dia tiap hari lagi gencer-gencer tuh, setiap hari tuh selama 2 minggu tuh marah-marah mulu tiap habis mabok. Sementara maboknya tiap hari, bener-bener tiap hari. Melahirkan seorang anak tanpa adanya sosok suami, dalam arti ikatan pernikahan resmi, bukanlah perkara remeh-temeh, mengingat akan ada beban moral dan sosial yang harus ditanggungnya. Terlebih menjadi seorang single mother yang akan merawat dan membesarkan anak yang sedang dikandungnya tentu bukan hal gampang untuk dijalani. Dan hal itu juga yang kini berkelindan di benak Dennis. Benarkah Dennis sudah siap menjadi seorang single mother dengan segala resikonya membesarkan anak yang kelak akan dilahirkan tanpa seorang ayah? Bagaimana perasaan Dennis menanggapi hal tersebut? Kalau misalkan secara finansial, gue juga cewek kerja kok, bukan cewek nggak kerja ya, gitu. Cuma tadinya memang gue berharap gue punya keluarga utuh. Siapa sih yang nggak mau? Ini anak pertama gue, pasti gue maunya sama bapaknya apa segala macem. Cuman kalau bapaknya nggak mau gimana? Kalau menurut gue mah, gue dikasih anak sama Tuhan ya berkat lah, kan anak itu berkat. Nggak mungkin dong Tuhan menitipkan sesuatu ke gue yang gue tak mungkin. Itu supaya lu lebih dewasa. Jadi apa-apa berjalan apa-apa tuh harus mikir ada anak. Iya, baby gender reveal itu gue lihat anak-anak yatim piatu yang nggak ada emak bapaknya aja happy aja, senang aja. Apalagi anak gue kan ada kasih sayang gue kali. Kalau misalkan dia nanti nggak dapat kasih sayang, pasti kan kurang kan karena nggak ada bapaknya kan. Ya gue coba kasih sayang yang lebih dari gue dan keluarga gue tentunya. Tadi gue juga mikir, kok nih kalau nggak, malahan sampai sekarang gue masih mikir nih gimana nih nggak ada bapaknya, apa nanti kasihan. Apalagi teman-teman gue bilang apalagi anak gue kan, anak gue pasti orang tahu nggak ada bapaknya, ceritanya gimana apa segala macem. Ya mikir. Biasa aja lah, nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting sekarang dia sama bayinya sehat, sampai lahirnya sehat, nggak kurang suatu apapun juga. Nah, itu. Amin. Nggak usah mikir apa-apa. Yang ada aja kita ikutin aja jalan hidup. Nggak usah pusing, nggak usah bilang orang bilang, oh dasar perempuan apalah apa. Udah nggak usah pusing. Kalau 3 bulan yang lalu tiap hari gue nangis terus, trimester 1 pas awal-awal. Nangis terus tiap hari. Sekarang sih udah beberapa hari sih udah mendingan ya. Mungkin karena udah mau jalan 5 bulan kali ya. Keputusan Dennis mengenai anak yang sedang dikandungnya sepenuhnya akan ia rawat seorang diri, sepertinya tidak bisa diganggu-gugat. Menurutnya, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari sosok ayahnya yang telah lari dari tanggung jawab. Rasa kecewa Dennis pada sosok JK yang kerap bertindak kasar saat di bawah pengaruh minuman keras membuat Dennis berhenti berharap perihal hubungan kedepannya. Dan seperti apa Dennis merencanakan masa depannya jika nantinya dirinya benar-benar menjadi single mother bagi anak yang akan dilahirkannya kelak? Plannya ya pasti gue kerja, kumpulin duit buat gedein anak, kumpulin duit buat lahiran, kumpulin duit buat sekolah anak, kumpulin duit buat makan anak, terus kumpulin duit nabung, mau beli rumah, terus kumpulin duit juga mau beli mobil lagi yang kemarin kan gue jual. Iya, gimana ya? Kalau kita sih ya udahlah. Ibarat kayaknya orang begitu tuh nggak bakal sadar ya. Soalnya yang kita tahu yang kalau alkohol itu udah masuk ke dalam darah dia, itu berarti darah dia juga udah bersatu, itu nggak bakal beres selamanya. Juga dia juga bisa kok hidup sama ngidupin anak, bisa kok. Orang dia sendiri sekarang nggak pernah nanya gimana, udah ke dokter apa belum, boro-boro. Udahlah yang gitu, udahlah di-delete aja. Iya. Sekarang nggak usah nanya dia deh, nanya anaknya gimana. Malah dia bilang nggak usah pakai nggak usah bikin surat kawin, biar tuh anak apa
Enggak, dia bilang katanya pakai apa ya, dia bilang masa lu ngapain lu malu punya anak haram atau apa haram gitu, gue lupa, punya anak di luar nikah ya kalau gitu. Iya. Kan yang ngajak nikah juga dia. Ya pokoknya sekarang ini udah enggak deh, dan mudah-mudahan selamanya. Kalau aku sih sadar dulu aja kali ya baru ngomong lagi sama aku, karena yang udah tuh kan aku selalu maafin dan selalu mentoleransi. Jadi kalau misalkan kayak kadang-kadang kita berantem nih, mau cepet aja, paling kan aku minta maaf nggak apa-apa. Cuman kayaknya kalau misalkan kayak gitu lagi dia nggak tahu dia salah, karena sampai sekarang aja dia nggak tahu dia salah. Kayaknya sih nggak mungkin ya dia sadar ya, karena dia nggak merasa salah. Nama Dennis Cariasta sudah tidak lagi asing. Berbagai hal kontroversi pernah dilakukannya. Misalnya saja, saat pengusaha bunga asal Jakarta itu nekat membongkar hubungan masa lalunya dengan suami presenter Ayu Dewi. Ia sebelumnya sempat beredar kabar jika Dennis diduga pernah menjalin hubungan cukup lama dengan suami Ayu Dewi itu. Lantas, seperti apa Dennis menanggapi hubungan masa lalunya itu? Dan benarkah apa yang dialami Dennis baru-baru ini merupakan karma atas perbuatannya di masa lalu? Ya, ngapain dibahas, kan emang waktu itu kan gue cuman bilang mau bahasnya di situ doang, dan lagi juga udah masa lalu kali, udah ada masalah yang masa kini. Masa gue mesti bahas masa lalu terus? Itu mah udah ada, jangan diomongin lagi. Iya, udah nggak mau omongin lagi, itu kan udah lewat, udah masalah yang lalu, ini ada masalah yang kini nih. Masa kini lebih seru. Masa kini lebih pusing. Lebih seru. Masa kini udah hamil kan, masa masih ngomongin masa lalu. Udah nggak kontak, kontak apa segala macem. Cukup itu menjadi kesalahan gue, dan kalau misalkan gue ada dulu pernah nyakitin orang, ada kata-kata gue yang nyakitin orang, ada kesalahan gue di masa lalu yang perlu kalian ketahuan memang banyak, ya gue minta maaf. Dan kalau misalkan banyak juga bilang ini karma, ya gue terima konsekuensinya semuanya. Yang penting gue tanggung jawab dan gue nggak lari dari tanggung jawab gue. No comment, nggak mau bahas. Pokoknya sesuatu yang sesuatu bukan masa lalu, entah itu masa lalu gue atau entah apa yang dulu. Pokoknya sekarang gue mau fokus sama kehamilan gue aja. Pengakuan Dennis yang mengatakan jika dirinya sedang hamil anak dari kekasihnya JK mendapat reaksi beragam dari netizen. Tidak sedikit yang menghujat Dennis atas pengakuannya itu. Terlebih selama ini, Dennis kerap mengumbar aib orang lain. Dan seperti apa perasaan Dennis saat dirinya panen hujatan di saat dirinya sedang hamil? Kalau aku sih nggak peduli ya, emang saat masa-masa hamil aku udah ngomong sama diri aku sendiri, emang nggak mau ngatain orang pas lagi hamil. Iya, nanti takut. Seterusnya kali kalau bisa. Iya kalau bisa, kalau bisa gue tahan emang. Walaupun tuh orang ngatain gue kayak apa yang ngatain gue, biasa kan gue bales kan pasti kan. Ini lagi hamil gue enggak lah. Mendingan gue tidur sama makan, bener, fokus tidur, gue fokus makan. Iyalah, udah gak usah balas-balas orang, nanti juga ada balasannya orang lain kok. Tuhan tuh masih ada. Pengakuan Dennis yang tidak peduli dengan sindiran seterunya maupun hujatan netizen pada dirinya memang cukup mengejutkan. Mengingat selama ini Dennis dikenal dengan omongannya yang kelewat pedas saat melabrak para seterunya. Tentu saja ucapan Dennis agak lain dari biasanya. Lantas seperti apa pakar hukum memandang sikap seorang publik figur jika gemar mengumbar aibnya sendiri maupun aib orang lain? Karena apa? Kalau mengumbar dirinya sendiri, siapa yang mau melaporkan gitu? Karena balik lagi penghinaan, kemudian pencemaran nama baik dan hal-hal yang sifatnya mengganggu sebuah tata sosial kemasyarakatan, ini masuk delik aduan. Jadi kalau dia mengumbar aib dirinya sendiri, mungkin tidak akan bisa masuk di pasal 310, 311-nya tentang penghinaan. Tapi kalau sudah menghina orang lain, martabat orang lain, itu baru bisa masuk. Tapi balik lagi, ada yang namanya laporan nggak? Ada namanya yang mengadu nggak gitu? Karena nanti dijungtokan masuk ke Undang-Undang ITE-nya, pasal 27 ayat 3-nya, terkait dengan barang siapa yang mengirimkan atau mendistribusikan konten-konten yang masuk dalam kategori penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu bisa masuk, tapi harus ada yang melakukan delik aduan. Beda kalau mengumbar aib dirinya sendiri, berarti dia tidak bisa mengadu untuk dirinya sendiri. Kan harus ada yang dirugikan dulu kan. Nah ini public figure
harus hati-hati di sini pada saat mengumbar atau membuat sebuah berita terkait dengan aibnya orang lain. Dikenal penuh dengan kontroversi, blak-blakan, dan responsif. Namun siapa sangka, di balik semua itu, sosok Dennis Caryasta merupakan orang yang mempunyai keinginan kuat untuk belajar. Salah satunya saat Dennis belajar memasak dari ibunya. Jemarinya yang lentik begitu terampil saat memilih bumbu, mengulek, dan memasak ceker mercon kesukaannya di atas kobaran api. Tampak Dennis begitu menikmati akhir pekannya di rumah bersama ibunda tercintanya. Hai Cumi Lover, hari ini karena hari Minggu aku mau aktivitas masak-masak sama mamaku. Nah kalau misalkan setiap hari Minggu tuh biasanya tuh aku ada kunjungan dari keluarga, terus masak-masak. Karena gue sekarang bumil jadi gue tiap minggu belajar masak. Ceker mercon. Oh, ceker mercon. Buat siapa? Buat ini. Buat biang. Buat gue. Emang tiap minggu kalau misalkan gue tuh selalu ada kunjungan dari keluarga. Tiap minggu mama gue selalu datang, kalau nggak cici gue selalu datang. Support system yang baik guys. Terus udah gitu dia disiapin kuali, ada minyak, terus ada ceker. Kok cekernya kurus-kurus gini ya? Sambalnya kurang, jadi lihat tuh sambalnya segini. Nggak tahu kenapa ya jadi demen ini aja, jadi demen masak. Nah Cumi Lover ini udah jadi sambal ulekan bumil. Menu yang agak-agak kita jualan aja ya, ceker mercon. Hah? Ini jadi wangi. Tidak banyak yang tahu jika Dennis ternyata begitu dekat dengan sang ibu. Kedekatan yang terjalin antara ibu dan anak itu menandakan hubungan emosional yang kuat sudah terjalin di antara keduanya. Menjadi wajar jika sang ibu dalam berbagai kesempatan kerap membela anaknya, baik dari haters maupun seterunya. Salah satu bukti kedekatan Dennis dengan sang ibu yakni saat Dennis dengan kompak memasak bersama, makan bersama, hingga saat Dennis membeli buah-buahan juga dilakukan bersama ibundanya. Maka seperti inilah momen kedekatan yang terjalin antara Dennis Caryasta dengan ibunda tercinta. Ini enak apa kita kapus? Enak. Enak loh. Kuahnya enak, mantap, segar. Hai Cumi Lover, nah sekarang aku mau belanja buah nih. Mumpung ada mama gua, bisa pilihin buah-buah yang sehat dan aman buat bumil. Soalnya kayak kelapa gitu kan katanya bulan berapa baru boleh. Terus kayak nanas nggak boleh. Jadi ada mama gua yang jagonya. Ini dia lagi pilih jeruk. Itu jeruk apa mah? Hah? Tangkis. Ini bagus nih buat bumil. Bagus. Bagus buat bumil. Mama tuh paling peduli, support system yang sangat baik buat gua. Sekarang tuh lagi pilih-pilih buah apa aja yang boleh, yang bagus, jeruk, apa, pisang. Buahnya biar banyak, jangan nanas. Oh, jangan apa aja yang banyak katanya. Pilih jeruk gimana sih, Ma, yang manis? Hah? Yang empuk aja. Apa ini yang empuk? Iya banyak, kan yang makan 2 orang katanya. Berapa kilo naik? Udah naik 7 kilo. Tapi katanya kalau hamil itu naiknya bisa 20-an. Demikianlah Cumi Lovers, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.